warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam untuk kita semua, salam sejahtera. Bagi kita, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mengikuti perkuliahan hingga sampai pada tahap ujian akhir semester. Kenalkan, nama saya Margareta Dara, NIM 250404020010. Saya dari mahasiswa program studi akuntansi. Dalam video ujian akhir semester mata kuliah pendidikan Pancasila ini, saya akan membahas temanya dengan Pancasila sebagai landasan etika bermedia sosial di era digital. Tema ini saya pilih karena media sosial telah menjadi ruang hidup baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa. Media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi sudah menjadi tempat mengekspresikan pendapat, membentuk opini publik, bahkan menentukan citra seseorang. Namun di tengah kebebasan tersebut muncul berbagai permasalahan etika. Oleh karena itu, melalui video ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etika dalam bermedia sosial. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat data pendukung yang saya tampilkan di layar. Ini adalah grafik batang horizontal mengenai daftar media sosial paling banyak digunakan di Indonesia. Data ini dirilis oleh KTDat.co.id melalui platform Databox yang bersumber dari laporan global We Are Social per Februari 2024. Grafik ini menjelaskan tingkat presentasi platform digital di Indonesia pada awal tahun 2025. Sumbu X bawah menunjukkan presentasi responden atau jangkauan pengguna, sedangkan sumbu Y menampilkan daftar platformnya. Peringkat utama kita bisa lihat itu aplikasi WhatsApp berada di posisi pertama, puncak disusul oleh Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini artinya interaksi teks, gambar, dan video pendek adalah komunikasi utama masyarakat kita. Kenapa data ini penting untuk kita bahas? Dalam tugas UAS Pendidikan Pancasila ini, WhatsApp dan Telegram sebagai media pesan pribadi yang paling banyak digunakan. Disinilah hoaks paling sering menyebar tanpa etika sila ketiga, atau sila ketiga itu persatuan. Grup keluarga atau pertemanan bisa pecah hanya karena berita bohong. Sedangkan Instagram dan Facebook, platform visual ini memiliki jumlah pengguna yang sangat masif. Di sini nilai kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sering diuji lewat kolom komentar. Data ini membuktikan bahwa presentasi terjadi konflik digital sangat tinggi karena banyak orang yang berintegrasi di sana. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Media sosial memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk berbicara, berpendapat. Sayangnya, kebebasan ini seringkali disalahgunakan. Banyak pengguna media sosial yang dengan mudah menuliskan komentar kasar, menyebarkan berita bohong, serta menyerang orang lain tanpa memikirkan dampak psikologis dan sosialnya. Bahkan seringkali seorang dihukum secara sosial hanya karena satu kesalahan yang kemudian diviralkan. Fenomena ini
menunjukkan bahwa masyarakat digital masih menghadapi krisis etika. Tanpa pedoman nilai yang kuat, media sosial dapat berubah menjadi ruang yang penuh kebencian dan konflik. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk etika bermedia sosial. Pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila Pancasila mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus berlandaskan nilai ketuhanan. Artinya, setiap tindakan termasuk dalam bentuk dalam bermedia sosial harus dilandasi oleh nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Di media sosial banyak dengan mudah menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Ini hoaks, fitnah, dan berita palsu seringkali disebarkan demi mendapatkan perhatian, popularitas, atau keuntungan pribadi. Misalnya misal kasus, misalnya seorang membagikan berita yang belum jelas kebenaran tentang tokoh tertentu, akibatnya reputasi tokoh tersebut rusak dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang sila pertama, tindakan ini bertentangan dengan nilai ketuhanan karena setiap agama mengajarkan kejujuran dan melarang kebohongan. Dengan mengamalkan sila pertama, pengguna media sosial seharusnya memiliki kesadaran moral bahwa setiap informasi yang dibagikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika. Terus pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Dalam bermedia sosial, setiap komentar dan unggahan seharusnya mencerminkan sikap beradab dan berkemanusiaan. Namun kenyataan media sosial yang menjadi tempat terjadinya perundungan digital. Banyak orang merasa bebas menghina, merendahkan, bahkan menyerang kehidupan pribadi orang lain. Misalnya kasus seorang yang melakukan kesalahan lalu menjadi viral dan dihujat secara massal oleh netizen. Komentar yang muncul tidak hanya mengkritik perbuatannya, tetapi juga menyerang fisik, keluarga, dan latar belakangnya. Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan nilai sila kedua karena tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Kritik seharusnya disampaikan dengan cara yang santun, bertujuan untuk memperbaiki, bukan untuk merendahkan. Dengan mengandalkan sila kedua, kita diajak untuk selalu mengingatkan bahwa di balik layar ponsel terdapat manusia nyata dengan perasaan dan harga diri. Terus pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, sila ketiga mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk mengapresiasikan hubungan sosial, bukan untuk mencegah belah masyarakat. Namun media sosial sering digunakan untuk menyebarkan konten provokatif yang mengandung unsur sara dan kebencian terhadap kelompok tertentu. Contoh kasusnya itu penyebaran konten yang memprovokasi konflik antara kelompok agama atau suku di media sosial. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial di masyarakat. Jika nilai sila ketiga diterapkan, maka pengguna media sosial akan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan tidak terprovokasi pada isu yang dapat merusak persatuan bangsa. Terus masuk ke sila keempat Pancasila, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi harus disampaikan dengan cara yang santun. Contoh kasusnya itu pendapat politik atau isu sosial di media sosial yang sering kali berubah menjadi pertengkaran penuh emosi dan saling menghina. Jika sila keempat diamalkan, perbedaan pendapat dapat menjadi sarana diskusi yang sehat dan edukatif, bukan sumber konflik dan permusuhan. Terus masuk ke sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam media sosial. Keadilan dapat diwujudkan dengan tidak melakukan diskriminasi dan tidak menyebarkan stigma negatif. Contoh kasusnya nih, kelompok tertentu sering menjadi sasaran stereotip negatif di media sosial sehingga menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi sosial. Dengan mengamalkan sila kelima, media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyuarakan keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa media sosial mencerminkan karakter penggunanya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika, kita dapat menciptakan ruang digital dan lebih sehat, aman, dan bermartabat. Di masa lalu, ruang publik terbatas pada tempat-tempat fisik seperti pasar, sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat. Namun saat ini media sosial telah menjelma menjadi ruang publik baru yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan sosial, budaya, bahkan politik. Setiap unggahan di media sosial sejatinya adalah bentuk komunikasi publik. Artinya apa yang kita tulis, bagikan, atau komentari tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain dan masyarakat luas. Sayangnya banyak pengguna media sosial belum menyadari bahwa ruang digital juga memiliki norma dan etika sebagaimana ruang publik di dunia nyata. Tanpa etika, media sosial dapat menjadi tempat lahirnya konflik, perpecahan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sama manusia, bangsa, dan keadilan sosial. Nilai bersifat universal dan relevan dalam segala zaman, termasuk di era digital. Dalam konteks media sosial, Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman etika berkomunikasi, filter moral dalam menyaring informasi, landasan berpikir kritis dalam bertindak, dan panduan membangun ruang digital yang sehat. Oke, kita mendalami step sila tadi ya. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan menuntut manusia untuk memiliki kesadaran batin dan bertanggung jawab terhadap moral. Dalam bermedia sosial, kesadaran ini mencerminkan dari sikap baik hati, jujur, dan tidak sembarangan dalam menyebarkan informasi atau berita hoax. Banyak konten clickbait yang sangat dibuat provokatif agar menarik perhatian meskipun isunya menyesatkan. Konten semacam ini sering memanfaatkan emosi publik seperti kemarahan, ketakutan, atau kebencian.
Jika dikaitkan dengan sila pertama, tindakan tersebut bertentangan dengan sila ketuhanan karena mengabaikan kejujuran dan etika. Orang yang mengamalkan sila pertama seharusnya menempatkan nilai kebenaran di atas popularitas dan keuntungan pribadi. Terus sebagai mahasiswa, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah media sosial sudah mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab moral? Terus masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menuntut kita untuk memperlakukan orang lain secara adil dan beradab, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Fenomena body shaming di media sosial sangat sering terjadi. Banyak orang merasa bebas mengomentari bentuk tubuh, wajah, atau kondisi fisik seorang tanpa memikirkan dampaknya. Tindakan ini jelas melanggar sila kedua karena tidak menghormati martabat manusia. Setiap individu berhak merasa aman dan dihargai di ruang digital. Perundungan digital tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, penerapan nilai kemanusiaan dalam bermedia sosial menjadi sangat penting. Terus sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan tersebut dikelola dengan bijak. Misalnya nih, penyebaran ujaran kebencian berbasis identitas seringkali meningkat menjelang peristiwa politik besar. Media sosial menjadi alat untuk penyebaran propaganda yang memecah belah masyarakat. Jika sila ketiga benar-benar diamalkan, maka pengguna media sosial akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan sekelompok atau individu. Terus pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai demokrasi menuntut adanya dialog yang sehat dan penuh tanggung jawab. Contoh kasus tambahannya itu fenomena cancel culture. Di media sosial seringkali terjadi tanpa proses klarifikasi atau dialog. Seorang bisa langsung dihukum secara sosial tanpa kesempatan membela diri. Hal ini bertentangan dengan sila keempat karena tidak mencerminkan kebijaksanaan dan musyawarah. Terus masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di media sosial berarti memberikan ruang yang setara dan tidak mendiskriminasi pihak tertentu. Misalnya contoh kasusnya itu seperti algoritma media sosial sering memperkuat kontrol sensasional sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di media sosial berarti memberikan ruang yang setara dan tidak mendiskriminasikan pihak tertentu. Contoh kasusnya itu algoritma media sosial sering memperkuat konten sensasional dan mengelamkan suara-suara edukatif. Hal ini menciptakan ketimpangan informasi. Dengan mengamalkan sila kelima, kita dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang adil, inklusif, dan bermanfaat. Kita hidup di zaman di mana bangun tidur yang pertama kali kita cari bukan
air minum tapi ponsel. Notifikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook sudah menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat Indonesia. Perkembangan dengan contoh sehari-hari, bangun tidur, scroll HP, sebelum tidur scroll HP, mau makan scroll HP, pokoknya semua aktivitas itu kita mulai dengan scroll HP. Menurut data KTDN dan We Are Social, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi cerminan betapa besarnya pengaruh dunia digital dalam membentuk cara berpikir dan bersikap kita. Namun pertanyaan pentingnya adalah apakah ruang digital yang padat ini juga diiringi dengan kualitas etika yang baik? Pernah lihat komentar besar? Pernah baca berita hoax? Pernah ikut marah tanpa cek fakta? Disinilah Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai hafalan ilmu sila, tetapi harus menjadi kompas moral termasuk dalam bermedia sosial. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat. Tidak peduli dia terkenal atau tidak, dia kaya atau miskin, benar atau salah, tetapi ia tetap manusia. Di dunia digital, dunia ini tanpa nilai. Kata-kata bisa melukai hati seseorang. Kita sering melihat fenomena sebuah netizen di kolom komentar. Satu kesalahan kecil bisa berujung pada ribuan hujatan. Sekarang kita masuk ke saya akan menjelaskan kasus rasisme netizen di media sosial. Kalian bisa lihatnya di sini. Oke. Di sini. Kasus yang diberitakan oleh Prambors News ini memperhatikan fenomena komentar rasis di media sosial, di mana sejumlah netizen Indonesia memberikan komentar bernada ejekan terhadap seorang influencer asal Amerika yang memiliki warna kulit gelap. Kata-kata seperti maghrib digunakan sebagai bahan candaan di kolom komentar. Meskipun sebagian netizen menganggap komentar tersebut sebagai lelucon, pada kenyataannya hal ini menunjukkan rendahnya etika dalam bermedia sosial. Media sosial seringkali membuat penggunanya lupa bahwa di balik setiap akun terdapat manusia nyata yang memiliki perasaan dan martabat. Perilaku seperti ini mencerminkan kurangnya empati dan kesadaran moral dalam berkomunikasi di ruang digital. Kebebasan berpendapat di media sosial sering disalahartikan sebagai kebebasan untuk berkata apa saja tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap orang lain. Selain merugikan individu yang menjadi sasaran komentar, tindakan rasis di media sosial juga berdampak lebih luas. Komentar tersebut dapat mendorong citra masyarakat Indonesia di mata dunia karena media sosial bersifat global dan dapat diakses oleh siapa saja dari berbagai negara. Kasus ini menunjukkan bahwa etika media sosial tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dengan nilai kemanusiaan, rasa saling menghormati, dan tanggung jawab sosial. Media sosial seharusnya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menghargai perbedaan.
bukan tempat untuk menyebarkan kebencian atau candaan yang merendahkan. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, khususnya generasi muda dan mahasiswa, kita perlu lebih bijak dalam berkomentar dan berinteraksi. Setiap kata yang kita tulis memiliki dampak, dan etika bermedia sosial seharusnya menjadi kesadaran bersama agar ruang digital dapat digunakan secara positif dan bermartabat. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana etika bermedia sosial masih sering diabaikan. Terus kita masuk ke kasus body shaming dan perundungan di media sosial. Dalam kasus perspektif etika bermedia sosial, kasus ini memperlihatkan fenomena perundungan dan body shaming di media sosial, di mana seorang menjadi sasaran komentar yang merendahkan penampilan fisiknya. Dalam komentar muncul berbagai ejekan yang membandingkan fisik, bentuk tubuh, bahkan latar belakang budaya seseorang dengan kata-kata yang bermakna menghina dan merendahkan. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial masih belum memiliki kesadaran etika dalam berkomunikasi. Media sosial sering dianggap sebagai ruang bebas untuk bercanda, padahal candaan yang menyangkut fisik dan identitas pribadi dapat melukai harga diri seseorang. Komentar-komentar tersebut, kalian bisa lihat komentar-komentar ini, menjadi sasaran tetapi juga menciptakan budaya digital yang tidak sehat. Ketika ejekan dan hinaan dianggap hal biasa, media sosial berubah menjadi ruang yang tidak aman, terutama bagi mereka yang memiliki perbedaan fisik, latar belakang, atau karakter tertentu. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana anonimitas di media sosial membuat perilaku seperti ini menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial masih belum memiliki kesadaran etika dalam berkomunikasi. Media sosial sering dianggap sebagai ruang bebas untuk bercanda, padahal candaan yang menyangkut fisik dan identitas pribadi dapat melukai harga diri seseorang. Komentar-komentar tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga menciptakan budaya digital yang tidak sehat. Ketika ejekan dan hinaan dianggap hal biasa, media sosial berubah menjadi ruang yang tidak aman, terutama bagi mereka yang memiliki perbedaan fisik, latar belakang, atau karakter tertentu. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana anonimitas di media sosial membuat sebagian orang merasa bebas berkata kasar tanpa memikirkan konsekuensi. Padahal setiap kata yang ditulis di media sosial meninggalkan jejak digital dan dapat berdampak panjang terhadap kondisi psikologis korban. Dalam konteks etika bermedia sosial, perilaku ini mencerminkan kurangnya simpati, rasa saling menghargai, dan tanggung jawab sosial. Media sosial seharusnya menjadi sarana komunikasi yang membangun bukan tempat untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang lain di hadapan publik. Sebagai pengguna media sosial, khususnya generasi muda dan mahasiswa, kita perlu menyadari bahwa menghormati orang tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Etika bermedia sosial menuntut kita untuk berpikir sebelum berkomentar, memahami dampak dari kata-kata kita, dan menjaga martabat seseorang manusia. Ada ringkasan kasus kaitan dengan etika bermedia sosial berbasis Pancasila. Kasus ini diberitakan oleh iNews 2023 tentang seorang mahasiswa yang menyebarkan hoaks tuduhan pelecehan seksual di media sosial. Motif pelaku diduga karena sakit hati atau dendam pribadi sehingga menyebarkan informasi yang tidak benar. Akibatnya,
nama baik korban rusak, masyarakat menjadi resah, terjadi penghakiman publik, dan korban mengalami tekanan sosial serta psikologis. Pelaku akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius etika bermedia sosial, karena media sosial digunakan sebagai alat untuk melampiaskan emosi pribadi tanpa mempertimbangkan kebenaran dan dampak sosial. Dari perspektif nilai Pancasila, tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan moralitas, karena pelaku dengan sengaja menyebarkan kebohongan. Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar nilai kemanusiaan, sebab korban diperlakukan tidak adil, serta martabatnya dirusak di ruang publik digital. Hoax yang dirusak di ruang publik digital, hoax yang disebarkan juga berpotensi memecah keharmonisan sosial, karena memicu kemarahan publik dan memperkeruh suasana masyarakat. Proses penyelesaian masalah yang seharusnya melalui jalur hukum justru digantikan oleh tribal netizen yang tidak mencerminkan kebijaksanaan dan berdemokrasi. Akibatnya, keadilan sosial sulit tercapai karena opini publik lebih cepat menyebar dibandingkan fakta. Kasus ini menjadi refleksi penting bahwa media sosial tanpa nilai Pancasila dapat menjadi alat perusak, bukan karena komunikasi yang membangun, terlebih lagi karena pelaku adalah siswa. Kasus ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diiringi dengan kedewasaan moral dan etika digital. Sekian penyampaian materi UAS dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.